Saudara-saudara, kita punya warisan, amin. Puji Tuhan, masih tentang jerat. Jerat yang ketiga. Tadi kedua ya. Sekarang jerat yang ketiga. Saya jadi lupa lagi. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ya, murid kelas 1 anggap ini pelajaran. Ayatnya yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi. Kenapa kita selalu kurang rasanya? Karena merasa tidak cukup. Orang yang kaya itu yang merasa cukup. Disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hoki. Nah, makanya wakil gubernur di Jakarta namanya Ahok karena anak hoki. Ya, keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 7, 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Udah 2. Tadi cukup, sekarang cukuplah. Begitu sederhana pemeliharaan Tuhan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya. Tidak salah loh kekayaannya, tidak salah. Tapi inginnya itu, ingin kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam apa? Jerat. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah bukan uang ya. Uang tidak ada apa-apanya. Cintanya, inginnya akan uang. Serakahnya, ingin memilikinya. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Benar ini jerat loh. Menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi duka cita, Tuhan gak pernah kasih duka cita. Duka cita datang karena kita menyimpang dari iman. Lalu banyak macam duka cita. Ayat 11. Tetapi engkau, hei manusia Allah. Saya berhenti dulu di situ. Disebut apa? Manusia Allah. Kalau Yesus, Allah yang jadi manusia. Sekarang saudara disebut manusia yang akan dijadikan seperti Tuhan. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah jerat itu. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan, dalam bahasa Inggris iman. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran dan kelembutan. Ayat 12. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di Shanghai ada mahasiswa dari desa Indekos di Shanghai. Dia belajar. Waktu dia pulang ke tempat Indekos, kebakaran tempat Indekosnya. Dia masuk untuk menyelamatkan uangnya. Ditarik sama temannya. Jangan, ini api sudah kebakaran. Aduh, uang saya kebakar. Itu uang sekolah nanti. Dia masuk. Dan tidak bisa keluar lagi. Dia mati. Kena asap. Uangnya berapa?
7.500 rupiah. Masa harga manusia semurah itu? Karena ingin menyelamatkan uang, dia kehilangan nyawa. Ingin akan uang, itu akar kejahatan. Di Kediri, ada satu anak Tuhan, rumahnya kecil. Ini udah lama kejadiannya, udah lama. Om Sore masih hidup. Lalu Om Sore datang ngunjungin, dia jemaat, rumahnya kecil. Jual warung-warung gitu. Om, saya mau bikin rumah, bangun rumah nih pakai tembok, sebab dari Gede pakai tembok. Uangnya cuma 5.000, waktu itu semen masih 5.000 satu sak. 5.000. Ya sudah. Ya, gali tanah, ambil pasir, ambil tanah, aduk-aduk sama semen, taruh dalam nama Yesus, taruh batu. Haleluya, amin. Diberkati Tuhan. Dari kecil jadi besar. Dari besar jadi besar. Jadi besar. Akhirnya jadi jual beli mobil. Akhirnya jadi showroom besar. Pindah ke Surabaya. Di Surabaya punya showroom yang besar. Lalu datang lagi Om Sore. Apa kabar Ibu, Bapak? Ibu lagi nangis. Om. Kenapa nangis? Kenapa? Coba doakan sama Tuhan Om supaya kita miskin lagi. Hah? Masa didoakan supaya miskin? Ya waktu dulu di Kediri, waktu rumah kecil. Saya sama suami hidup senang, bahagia berdua. Sekarang sudah punya rumah besar. Suami saya pelihara ayam negeri. Minta lagi supaya miskin. Jadi Tuhan mau kasih berkat, gampang. Tapi kita bisa ngelolanya enggak? Mampu mengelola di dalam takut akan Tuhan? Sebab akar segala kejahatan itu ingin akan uang. Yang terakhir, ya senang, udah pada pucat. Mazmur 91. Mazmur 91. Haleluya. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, 2, akan berkata kepada Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini saudara mesti ngomong begini. Ya, coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Ayat 1 dan ayat 2. Bahasa Inggrisnya dulu. Sebab bahasa Inggrisnya berbeda bunyinya. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Dia yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Shall abide, akan tinggal under the shadow, di bawah bayangan of the Almighty, dari Tuhan. 2. I will say of the Lord, aku akan berkata tentang Tuhan. He is, dia, my refuge, tempat perlindunganku, and my fortress, bentengku. My God, Allahku, in Him, di dalam Dia, bukan di dalam uang. In Him
will I trust. Ada haleluya? Satu-satunya uang di dunia hanya uang Amerika yang ditulis In God we trust. Kami percaya kepada Tuhan. Hanya uang Amerika. Baik yang $100, yang $50, yang $20, yang $10, yang $2, yang $5. In God we trust. Dari dulu sampai sekarang. In God we trust. Mereka percaya kepada Tuhan. Ayat 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sungguh. Ini dia. Dialah maksudnya Tuhan. Yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Pemain musik naik. Kesetiaannya ialah perisai. Dan pagar tembok. Ayat 5. Engkau tak usah takut. Saudara ngomong, saya tidak usah takut. Terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu. Saya malah lagi bayangin nuklir aja nih. Aduh Tuhan. Kalau sampai perang nuklir sudah. Yesus gak lama lagi datang lah. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu sama-sama tidak akan menimbamu. Ayat 8 yang saya senang. Engkau hanya menontonnya dengan nonton di TV, lihat di koran. Keadaan di sana ribut, di sana dibakar, di sana dibunuh, di sini dibunuh. Tapi kepada saudara tidak akan kena. Ya, makanya hati-hati. Yang pertama jerat apa? Yang kedua jerat apa? Apa? Ketiga jerat apa? Ingin akan uang. Yang keempat, nggak ada jerat. Yang keempat, Tuhan melepaskan kita dari jerat. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Bayangin loh, 1.000 di sebelah kanan. 10.000. Jadi saudara, 11.000 yang satu, saudara sendirian selamat. Saudara cuma nonton. Haleluya. Mari kita berdiri, kita nyanyi dengan sukacita.